Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi melanjutkan kelas bahasa Arab kita. 2 pekan lalu kita sudah memasuki bab yang keempat ya, jar majrur. Baik, pada pagi hari ini kita melanjutkan apa namanya bab ini, yaitu bab jar dan majrur. Oke, jar dan majrur itu istilah ya, istilah untuk jar itu huruf jar. Huruf jar ini bisa memajrurkan kata sesudahnya, ya. Huruf jar ini bisa memajrurkan kata sesudahnya. Kita tahu pada apa namanya pada bab-bab sebelumnya itu kita sudah membahas sedikit tentang isim, apa itu isim, kemudian apa itu fi'il. Oke. Nah, kita ketahui apa namanya jumlah juga terbagi menjadi 2. Jumlah ismiyah yaitu yang dimulai dengan isim, ya. Kemudian jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il. Baik. Nah, itu kan sudah membahas isim dan fi'il. Nah, kita ketahui juga kalau kalimat itu dibagi menjadi 3. Isim, fi'il, dan juga huruf. Ya, isim kita bahas di bab sebelumnya, fi'il juga. Kali ini kita membahas yang huruf. Perlu kita ketahui umahat sekalian, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya huruf yang dimaksud di sini adalah huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna. Waktu itu kita sudah singgung belum? Macam-macam huruf yang memiliki makna itu ada apa saja? Kayaknya belum ya. Baik, kita tulis. Udah, Yes, kita singgung kita ini sebentar lagi. Huruf dalam bahasa Arab dalam ilmu nahwu, oke, atau huruf, ya, huruf dibagi menjadi 2. Huruf mabani dan huruf ma'ani. Baik. Jadi cara global huruf yang kita kenal ya, itu dibagi menjadi 2. Huruf mabani dan juga huruf ma'ani. Huruf mabani dibagi lagi menjadi 2, yaitu huruf hijaiyah, huruf hijai, atau yang kita bilang huruf hijaiyah itu, oke, huruf hijaiyah. Yang kedua huruf abjad, huruf abjad, abjad. Oke ya. Huruf mabani dia nggak memiliki arti, dia nggak memiliki makna. Tapi ya, nah sebentar. Di sini kan huruf mabani, ya dia huruf yang tidak memiliki makna. Dibagi menjadi 2, huruf hijaiyah dan huruf abjad. Abjad gitu aja kita bilang huruf abjad. Huruf hijaiyah yang kita kenal itu, yang kita hafal sejak kecil ya, dari
alif dimulai dari alif sampai ya. Namanya huruf hija, huruf Ya. hija. Alif, ba, ta. Nah, ketika kita bilang ba atau ta atau tha, itu huruf hijaiyah ini nggak memiliki makna. Tapi dengan huruf ini maka bisa merangkai suatu kata. Misalnya Muhammad, Muhammad, kata Muhammad, ya. Muhammad di sini, oke, terdiri dari terdiri dari 5 huruf, oke, terdiri dari 5 huruf hijaiyah, yaitu mim, ha, mim, mim lagi, dal. Oke, Muhammad. Mimnya tasdid berarti ada dua. Oke ya. Jadi Muhammad di sini terdiri dari 5 huruf. Ya, apa saja kata apa saja kita taruh di sini maka itu adalah rangkaian dari huruf hijaiyah. Bisa difahami ya? Baik. Sekarang huruf abjad. Huruf abjad ini, masya Allah, ini jarang dipakai, ya. Jarang dipakai untuk yang sekarang-sekarang jarang dipakai. Tapi dulu orang dulu itu ulama-ulama terdahulu memakai huruf abjad ini untuk apa? Sebagai untuk isyarat, ya, untuk clue aja, untuk clue. Hurufnya apa? Ini agak susah dibaca, ya kan karena udah lama banget. Tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan. Dimulai dari abjadun, oke, hawes, hawes, kalamun, maaf, abjadun, hawes, putih, kalamun, sa'afas, sa'afas, korosyat, oke, sa'afas, korosyat, thakhodha, thakhodha, do, gun. Ini huruf abjad ya, bukan abjad yang apa namanya dari ABC enggak, tapi huruf abjad di dalam bahasa Arab ya. Ini sudah menjadi apa namanya ya bagian mereka gitu loh. Ini sudah apa sudah seperti ini ya. Jadi huruf abjad itu apa saja nih? Alif, alif di sini bisa hamzah, bisa alif, ba, jim, dal, ha, waw, za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H 8, to 9, ya ya 10, kaf 11, lam 12, mim 13, nun 14. Ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tambah 14 berarti ada 28. 28. Iya. Kalau huruf hijaiyah yang kita hafal dimulai dari alif sampai ya. Huruf abjad dimulai dari alif juga tapi diakhiri dengan ghin. Oke. Huruf-huruf ini dipakai untuk clue aja misalnya ya. Dan sebentar sebelum kita masuk ke misal, ini subhanallah ini huruf mempunyai nomor-nomor juga. Kalau detektif itu biasanya pakainya kayak gini nih. Ya, misalnya huruf alif. Huruf alif itu terdiri dia satu. Huruf alif itu satu. Oke, nomornya satu. Huruf ba ya, nomornya dua. Nomornya dua. Sampai sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sebentar. Kita urutin dulu. Alif, ba, jim. Tapi ini agak panjang ya. Ala kulihal kita abaikan dulu. Yang jelas ada huruf abjad untuk apa namanya? Untuk buat kalau kita nggak mau memberitahu nomor sesungguhnya, maka kita bisa pakai huruf-huruf ini. Oke ya, kita bisa pakai huruf-huruf ini.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, dari ya di sini, ya, ya ini angka 10 ini. Ya, ya ini angka 10. Jadi berurut dari yang alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to, ya itu satu sampai 10. Satu sampai 10. Oke. Nah, yang kaf, nah baru mulai kaf itu 20 langsung. Dua kali lipatnya 10, 20. Nanti yang lam 30, mim 40, nun, 50. ya, Iya. seterusnya. Sampai pas 100, nanti huruf selanjutnya 200, 300. Akhirnya sampai ghain, ghain ini nanti akan menjadi 1000. Ghain itu akan menjadi seri, 1000. Subhanallah. Saya kasih contoh sedikit aja sebentar, biar bisa difahami. Hmm, Bentar ya. Waktu itu saya sudah tulis di sini. Hmm, Sebentar. Sebentar, sebentar. Ini itu ada apa namanya? Ada kitab Tuhfatul Atfal, nggak kelihatan ya? Kitab Tuhfatul Atfal, oke? Isinya itu mandumah atau bait, bait-bait tentang tajwid, bait-bait tentang tajwid. Subhanallah. Nah, di dalam ilmu syar'i, ilmu syariat, baik fikih, akidah, tajwid, ya, hadis, mustalahul hadis, itu ulama-ulama terdahulu itu biar memudahkan kita menghafal secara garis besarnya, mereka bikin bait, ya, bikin bait. Nah, di akhir bait tajwid Tuhfatul Atfal ini dituliskan, ya, dituliskan kayak gini. Tar. Abiyatuhu Abiyatuhu naddun naddun abiyatuhu naddun bada lidhi nuha tarikhuhu 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 bushro liman yutqinu ha Abyatuhu nadun badali dinuha tarikhuhu bushro liman yutqinuha. Oke. Nah, ini apa namanya? Penulis ini yang bikin bait ini namanya apa namanya? Syekh Jamzuri, ya. Nah, di sini memakai huruf abjad. Abiyatuhu. Bait-bait yang ditulisnya ini loh, nadun bada. Ini pakai isyarat ini, nadun bada. Dia pakai huruf ini, huruf abjad. Kalau kita perhatikan nadun bada, nun itu hurufnya berapa? Kemudian dal hurufnya berapa? Ba hurufnya berapa? Dal hurufnya berapa? Alif hurufnya berapa? Itu jumlahnya kalau dijumlah, jumlahnya ada 61. Nah, makanya ini apa namanya? Masya Allah ini bagusnya mempelajari huruf abjad. Terkadang kita mendapati tulisan-tulisan ulama terdahulu itu pakai isyarat kayak gini, kayak gitu loh. Enggak langsung bilang abiyatuhu 61, enggak, tetapi abiyatuhu nadun bada lidhinuha. Oke. Tarikhuhu busyroliman yutskinuha. Ya tadi bait-baitnya sekitar ada, enggak bukan sekitar, memang ada 61 bait. Kemudian tarikhuhu. Ya, tarikhuhu nulisnya ini loh. Nulisnya pada tahun kapan? Busyro liman yutskinuha. Kalau kita nggak belajar huruf abjad, kita akan bingung. Kok tanggalnya itu busyro liman yutskinuha? Busyro itu kabar bahagia. Liman yutskinuha bagi yang apa memurojaah, bagi yang benar-benar menghafal, bagi yang benar-benar mempelajari, itu mereka akan dapat kabar gembira. Oke.
Nah, kadang bingung tarikhu busyra liman yutqinuha ini maksudnya gimana? Bagaimana? Ternyata si penulisnya ini Syekh Jamzuri ini bikin pakai huruf abjad. Ba ada berapa nih? Shin ada berapa? Ro ada berapa? Ya ada berapa? Lam ada berapa? Mim kayak gitu, nun, ya lagi ya. Sehingga kalau dijumlah itu ya sekitar 1.100 berapa kayak gitu. Masya Allah. Jadi penulisnya ini mau ngasih tahu kalau tahun yang ia tulis itu pada tahun ini. Itu kalau saya apa namanya kita renungkan betapa luar biasanya ulama-ulama terdahulu. Hebatnya, cerdasnya ulama-ulama terdahulu. Ya, subhanallah ya. Heeh. Nah, tapi sekarang sudah jarang banget dipakai, apalagi yang zaman sekarang udah jarang dipakai huruf abjad kecuali untuk tertib aja. Kalau kita misalnya dalam bahasa Indonesia, misalnya hari ini apa misalnya hari-hari dibagi menjadi 7 hari. Hari-hari itu ada tujuh misalnya. Atau untuk pembagian kita kan bilangnya A, maaf A, B, C, ya kan? D, E, F, dan sampai Z. Seperti itu kan kalau kita mau nartipin huruf apa namanya huruf abjad yang pakai bahasa Indonesia. Hmm. Oke, kalau pakai bahasa Arab kita ini, pakai abjad ini. Jadi misalnya pembagian aksamnya berapa nih, pembagiannya berapa nih? Kita akan bilang misalnya alif. Nah, ya Allah, sebentar pakai bahasa Arab dulu. Alif apa misalnya? Hmm. Terus ba apa kemudian jim kayak gitu jim dal ke bawahnya ha habis dal apa ha habis ha wow jadi dipakai sebagai urutan bisa difahami nggak nah ini huruf abjad oke ala kulihal panjang banget juga kalau kita pelajari ini nah kita nggak pembahasan ini sebenarnya nah kita masuk ke huruf ma'ani kita masuk ke huruf ma'ani huruf ma'ani itu artinya huruf-huruf yang memiliki makna. Huruf-huruf yang memiliki makna. Tahukah ummahat akhwat huruf ma'ani ya, ini yang dimaksud di sini yang dipakai di dalam bahasa Arab apa namanya ilmu nahwu ini ya kan? Nah, salah satunya ada yang namanya huruf jar. Ya, salah satunya ada huruf namanya huruf jar. Huruf ma'ani itu subhanallah, akhwat, ada berapa? Kalau yang huruf mabani tadi ada 28, huruf abjad ada 28. Huruf ma'ani itu jumlahnya ada berapa coba? Ada yang bisa tebak? Kira-kira aja. Hmm. Ada yang mau tebak? Ada yang mau tebak? Kira-kira aja nggak apa-apa. Jumlahnya ada subhanallah 80. Maaf, 18 huruf. Saking kayaknya bahasa Arab loh. Ya, saking kayaknya bahasa Arab huruf ma'ani ya itu ada 80. Tapi tenang kita nggak perlu menghafal nggak perlu menghafal semua ini. Kita cukup praktek apa sering-sering membaca bahasa Arab dan mempelajarinya lama-lama kita akan tahu apa saja itu huruf ma'ani. Oke. Nah, huruf ma'ani dibagi menjadi 5. Sesuai huruf ma'ani, sesuai huruf ma'ani. Oke. Sesuai oke jumlah hurufnya dibagi menjadi 5. Oke. Nah, kalau kita pakai yang abjad maka kita bilang yang alif ya, alif, yang ba, yang jim kayak gitu. Kita pakai yang satu aja. Huruf ma'ani jumlahnya tadi 80 huruf. Oke. Nah, sesuai jumlah hurufnya, huruf ma'ani ini dibagi menjadi 5. Kita bilang yang pertama uhadiyah. Ah, ini. Oke, yang artinya jumlahnya satu. Hurufnya jumlahnya satu saja. Huruf ma'ani yang berjumlah satu. Contohnya, contohnya salah satu contohnya ada huruf jar yang kita bahas ini, ba, ba, ya. Ketika kita bilang bis,
Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Nah, itu hurufnya cuma satu tuh. Ba. Oke? Bisa difahami? Kemudian apa? Lam. Ya. Li. Ah, kayak gitu. Dan ketika kita menemukan huruf 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 ma'ani yang memang satu itu dinamakan uhadiyah. Oke, sekarang nomor dua, thunaiyah. Thunaiyah. Hurufnya berjumlah dua. Oke, contohnya, nah, huruf jar yang ya min, huruf jar min, min. Ya kan kalau tadi ba, min. Nah, bukan man, melainkan min. Oke, artinya dari min. Min di sini walaupun dibahasa Indonesiakan dari, tapi punya makna banyak loh, ya. Bisa saja apa namanya? Bisa saja sebab atau apa, maknanya banyak. Oke, tapi yang populer yang biasa kita bilang itu min tuh dari atau permulaan, ya. Darinya itu permulaan di sini. Aku safar dari Indonesia ke Kuwait, maka kita bilangnya pakai min. Min di sini hurufnya terdiri dari dua, tiga, sulasi ya. Oke, yang terdiri dari tiga huruf sulasiyah, sulasiyah, sulasiyah. Oke, terdiri dari tiga huruf. Contohnya ada dalam bahasa apa namanya di dalam huruf jar. Ala, ala. Oke, ala artinya itu di atas. Lihat nih, ain, lam, ya yang nggak ada titiknya. Ala atau ila, hamzah, lam, ya nggak ada titiknya. Oke, rubaiyah, rubaiyah, rubaiyah. Terdiri dari empat huruf. Contohnya, la, alla, la, alla. La, alla kelihatannya tiga kok. Iya, kelihatannya tiga. Tetapi kalau ada tasdid, la, alla menunjukkan hurufnya ada dua. Lam, satu, ain, dua, lamnya, lamnya sukun, tiga, lamnya fathah, empat. La, alla. Bisa difahami ya? Jadi ada empat huruf. Mbak Naila bisa dimengerti? La'ala di sini empat huruf. Iya, bisa Mbak Vina. Baik. Sekarang yang kelima, khumasiyah. Khumasiyah. Terdiri dari lima huruf. Contoh. Walakin. Wa, walakinna. Nah, walakinna. Wow, ini terdiri dari lima huruf nih. Wow, satu, lam. Lamnya ini panjang, kita bilangnya wala. Oke, penulisannya kelihatannya satu, tiga, empat. Ya kan? Oke, maaf, bukan walakinna. Lakinna. La, satu, lanya ada dua. Oke, lanya ini kelihatannya satu, tetapi dia sebenarnya ada dua. La, kemudian berarti kan lamnya itu setelahnya itu ada alifnya. Lam alif kalau kita bilang itu. Oke, jadi ada dua. Lam satu, alif ada dua berarti kaf tiga, nunnya tasdid ada dua. Jadi Lima. jumlahnya lima. Hmm. Ala kulihal nanti dengan kita banyak baca bahasa Arab ya,
Nanti kita akan ketemukan huruf-huruf ma'ani di sini. Oh, ini uhadiyah nih. Oh, ini sunaiyah nih. Oh, ini sulasiyah nih dari kata salasa. Ya, rubaiyah. Empat nih, khumasiyah lima. Dari sini insya Allah bisa difahami. Nah, Bisa Mbak huruf Vina. jar itu salah satu nama dari huruf ma'ani. Jadi huruf ma'ani macamnya ini. Tapi huruf ma'ani punya nama-nama banyak. Ya seperti kita manusia. Ada laki-laki, ada perempuan pembagiannya. Nah laki-laki kan nama-namanya banyak. Ada Muhammad, ada Ja'far, ada apa namanya Yasir, dan lain sebagainya. Begitupun dengan nama perempuan. Oke, banyak nama-namanya. Nah huruf ma'ani juga memiliki nama-nama. Ya salah satunya adalah huruf jar. Bisa difahami? Nah, terus ada kaidah di sini. Ditulis kaidahnya seluruh seluruh huruf seluruh huruf oke ma'ani itu selalu mabni. Seluruh huruf ma'ani tanpa terkecuali, ya nggak ada kecuali seluruh huruf ma'ani atau huruf ma'ani seluruhnya itu selalu mabni. Mabni itu bagaimana? Mabni itu ya nggak berubah-ubah. Kalau i'rab berubah-ubah, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin itu i'rab. Oke, ketika kita bilang Muhammadun berarti marfu dengan dhammah, Muhammadan berarti mansub dengan fathah, Muhammadin berarti majrur dengan kasroh. Itu namanya apa? Mu'rab atau i'rab, berubah harokat terakhirnya. Bisa difahami? Nah, kalau Ya. mabni nggak akan berubah, memang kayak gitu, ya. Jadi ketika kita bilang min, ya, ya, min, oke. Maka kita bilangnya apa? Min itu huruf. Caranya bagaimana? Kita bilangnya huruf jar. Mabni. Lihat, seluruh huruf itu mabni. Maka min, karena min itu adalah bagian dari huruf jar, maka kita bilangnya min huruf jar. Mabni. Dengan apa? Dengan yang kita lihat apa harokat terakhir di hurufnya itu. Min. Nunnya pakai sukun. Min, maka dengan sukun. Oke, Oh, huruf jar mabni dengan sukun. Nah, tambahannya la mahalla lahu minal i'rob yang tidak punya posisi pada i'rob. Huruf tuh nggak punya posisi dalam i'rob. Oke, makanya dia selalu mabni. Oke ya. Jadi kita kita kalau kita tanya min itu sebenarnya posisinya mubtada kah atau apa namanya fa'il kah atau maf'ul bihi kah atau yang lainnya kah? Enggak, dia nggak punya posisi dalam hal i'rab. Ya, kita bilangnya la yang enggak mahal posisi lahu, hunya itu merujuk ke huruf tersebut minal i'rab dari kedudukan i'rab. Dia nggak punya posisi dalam i'rab, makanya kita bilang huruf jar mabni dengan sukun la mahal lahu minal i'rab. Kita bilang misalnya ba bismillah, ya ba bi. Nah, berarti gimana kita bilangnya kalau ba? Ya, huruf jar. Ntar saya tulis dulu bi. Nah, kita bilangnya huruf jar. Maaf, bukan ya huruf jar ya. Huruf jar mabni dengan apa? Bi kas kasih. kasroh. La mahal lalahu minal i'rob. Nah, kayak gitu. Cara apa namanya menyikapi huruf. Oke ya. Kalau isim kita bisa bilang mubtada, fa'il atau bisa kita bilang fa'il atau kita bisa bilang maf'ul bihi karena memang punya posisi dalam hal i'rab. Adapun huruf tidak. Lagi contoh lagi yang ala. Nah, ala ala di sini bagaimana kita bilang huruf jar mabni kelihatannya ala fathah, tapi kita lihat yang terakhirnya itu ya tanpa titik.
itu sebenarnya sukun. Jadi kita bilangnya huruf jar mabni dengan sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Bisa difahami? Ya. Baik. Satu lagi sebelum kita membahas pelajarannya, tambahan biar nggak bingung kalau misalnya ketemu kayak seperti ini. Nah, contoh misalnya dari yang min. Minal, oke. Misalnya saya bilang safartu minal wait ila al Madinah misalnya. Safartu minal, oke? Minal. Nah, kita lihat nih. Ini ada huruf min. Huruf min tadi huruf apa namanya, Mbak Naila? Huruf jar. Huruf jar. Kalau tadi kita menyikapi huruf jar tadi, mabni dengan apa tadi? Min. Huruf jar mabni dengan kasroh. Nah, sebelumnya min tadi kan sukun, Dengan sukun ya. ya enggak? Huruf jar Nah, mabni dengan tetapi sukun. kok di sini pakai fathah ya Mbak Vina? Nah, kita bilangnya huruf jar minal. Kita bilangnya dulu yuk, mina di sini. Oke. Huruf jar, huruf jar mabni dengan sukun daroh. Ya. Nah, daroh di sini ya di diperkirakan, dikira-kirakan, dianggap dia itu sukun karena memang aslinya dia sukun. Oke, jadi kita nggak bilang huruf jar mabni dengan fathah. Ini kan mina. Nah, ada fathah. Nggak bisa seperti itu. Min itu sebenarnya dengan sukun. Lah, kok di sini kenapa fathah? Karena setelahnya ada sukun lagi. Min al-Kuwait. Nah, di sini nih lam di sini sukun. Minal ya, min al Kuwait. Nah, lamnya di sini anggapnya alifnya di sini nggak dianggap ya. Alifnya di sini alif lam ini, alif lam al Kuwait kan dimasuki alif lam, ya nggak? Tadinya kan Kuwait. Kemudian Ya. dimasukin al. Nah, lamnya di sini, alif lam di sini itu sukun. Al-Kuwait. Kalau nggak ada min, kita bacanya Al-Kuwait. Nah, jadi ada pertemuan antara dua sukun nih. Antara nun, sukun yang pertama, dan lam, dan huruf yang kedua, lam, sukun yang kedua. Min Al-Kuwait. Nah, min Al-Kuwait, ya, kita akan kesusahan kalau kita bilang safartu min Al-Kuwait ila Al-Madinah. Min Al-Kuwait. Lidah kita agak berat nih. Oke, maka caranya bagaimana sih biar nggak berat di lisan ini? Maka nunnya difathahkan. Jadi Hmm. ringan dengernya. Safartu minal Kuwait Hmm. ila al Madi al Madinah. Bisa difahami dari sini ya? Ya. Hmm. Dan banyak contohnya yang apa namanya min itu difathahkan minnya di sini. Tapi bukan berarti dia mabni dengan fathah, tidak, melainkan dengan sukun muqaddarah karena oke bertemu karena ada dua sukun. Oke. Oke, atau disebabkan pertemuan antara dua sukun karena pertemuan dua sukun. Agak agak beda kalau pakai bahasa Indonesia itu. Biasanya kita bilang liltiqoi as-sakinain ya. Karena dua sukun ini bertemu liltiqoi as-sakinain. Oke. Bisa difahami dari sini banyak sekali dalam Al-Qur'an contoh-contohnya yang apa namanya? Yang tadinya sukun bisa difathahkan, bisa didomahkan, bisa dikasrohkan ya karena bertemu dua sukun ini. Insya Allah bisa dimengerti. Ya. Mbak Mbak Fitra bisa dimengerti? Insya Allah Mbak Pina. Baik. Mbak Indah Wulansari bisa dimengerti? Oh, insya Allah, Ustazah. Ya, baik. Mbak Pina boleh tanya nggak itu yang pertemuan dua sukunnya yang mana ya? Maaf tadi agak. Lamnya ini al di sini. Setiap Oh, alif lam berarti sukunya lam. Ya. oh iya 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 iya. Mm. Alif Kayak lam ya. apa namanya baitun, al bait ya. Alifnya kalau nggak ada huruf sebelumnya
Ya, kita bilangnya pakai fathah. Al-baitu, al-madrasatu, al Mm-mm. apa? Al banyak, ya enggak? Nah, itu Mm-mm. lamnya sukun. Oke, tapi Oh, kalau sebelumnya ada sesuatunya, ada hurufnya atau apanya, itu alifnya yang al-Kuwait nggak dianggap, seakan-akan hilang. Nah, sekarang antara mm, nun dan lam di sini kan sama-sama sukun, ya kan? iya. Kita akan kesusahan untuk melafalkannya. Maka bagaimana caranya? Solusinya gimana sih biar bisa ringan bacanya? Dengernya pun juga enak. Maka nun yang pertama difathahkan. Ya, dan Mm. banyak contohnya nggak hanya fathah nanti bisa didomahkan juga bisa, bisa dikasrohkan bisa, ya. Itu ada pembahasannya sendiri. Ya, ini sebagai gambaran aja. Oke ya, tetapi mabniya tetap dengan sukun muqaddarah. Baru. Sukun muqaddarah. Baik. Ya, Hmm. Udah ditulis ini? Udah Mbak Vina. Baik, saya hapus ya. Oke, sekarang. Nah, waktu itu untuk jar majrur, ya, di sini disebutkan ada 9 ya. Di sini disebutkan ada 9, meski ada lagi hurufnya, tapi kita cukupkan yang 9 ini. Min artinya dari, meski maknanya banyak sekali nggak hanya dari. Ila artinya kepada atau menuju, ya. An artinya juga dari, waktu itu darinya di sini dari yang menjauh, ya. Dari bermakna menjauh, melewati, ya. An. Ala artinya di atas, ala. Fi artinya di dalam atau bisa di atau bisa pada, ya. Dan masih banyak maknanya juga. Rubba, ya, rubba di sini bisa banyak, bisa sedikit artinya, tergantung konteksnya. Oke, tergantung konteksnya. Kemudian ba, nah bismillah di sini atau bisayyarah, ya, ini artinya dengan atau sebab atau memulai, banyak artinya juga, ya, banyak artinya. Tapi biasanya kita diartikan dengan misalnya apa namanya adhabu ila al madrasati bis sayyarah. Aku pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil, ya, bi as sayyarah bis sayyarah. Oke, atau sebab juga bisa. Nah, kemudian kaf di sini diartikan bagaikan atau seperti, oke, perumpamaan, ya. Kemudian lam diartikan untuk atau milik atau kepunyaan, ya. Kalau kita bertanya, punya siapa nih? Liman hada, liman hada. Oke, kepunyaan siapa sih ini? Liman hada. Oke, nah ala kulihal kita perhatikan di sini 9 di sini. Min itu tadi kalau kita balik tadi pembagian huruf, apakah dia uhadiyah atau sunaiyah, sulasiyah? Kita lihat min terdiri dari 2 huruf. Berarti dia sunaiyah. Ila, alif, lam, ada ya, nggak ada titiknya. Ini 3 huruf, berarti sulasiyah. An, ain dan nun saja, berarti apa? Iya. Nah, an di sini lihat nih. Ini juga mabni dengan sukun. Min, an, mabni dengan sukun. Nah, kadang kita juga nunnya dikasrohkan, ya. Anil, Masjidil Haram, ya, Anil Masjidil Aqsa misalnya, Anil Masjid, ya tadi karena bertemu dengan 2 sukun, karena pertemuan 2 sukun ini, makanya nunnya dikasrohkan biar memudahkan, meringankan lisan kita untuk mengucapkan. Nah, tapi tetap kalau menyikapinya bagaimana? Huruf jar mabni dengan sukun daroh, Baru. dengan sukun daroh. Oke, ala ini 3 huruf, ain lam ya nggak ada titik, 3 huruf. Ini mabni dengan sukun, ya, setiap yang ada ya nggak ada titiknya itu dianggap sukun. Oleh karena itu kita bilangnya mabni dengan sukun. Fi juga mabni dengan sukun, fa ya, tetapi ini iya terdiri dari 2 huruf. Oke, rubba terdiri dari 3 huruf. Ro, ba-nya itu dua kali. Rubba karena ada tasdid, ya. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua fathah.
ba, ya. Di sini mabni dengan fathah. Ingat ya, mabni dengan fathah. Oke. Ba, bi biasanya kita bilangnya bi, ya. Mabni dengan kasroh. Ka, mabni dengan fathah. Ini yang satu huruf tadi. Ada ba, ada ka. Satu huruf uhadiyah. Kemudian li mabni dengan kasroh juga uhadiyah. Dari sini insya Allah bisa difahami ya. Oke ya. Dan tadi ya kaidahnya ya, seluruh huruf tanpa terkecuali itu mabni la mahalla lahu minal i'rab. Oke? Seluruh huruf ya. Di sini seluruh seluruh huruf ya itu mabni tanpa terkecuali la mahalla lahu minal i'rab. Oke. Baik, waktu itu kita sudah sampai pada contoh apa ya? Sudah sampai di huruf jar yang contoh sampai mana? Ada yang mau mengingatkan saya? Oh, Contohnya belum dibahas, Mbak. Baru sampai ini kemarin yang di halaman 32. Halaman 32. Kemarin 33 belum dibahas. Oh, belum dibahas. Oke. Oke, sekarang ya 33 baik. Yuk, contohnya kita masuk contoh di sini. Mbak Fitra tolong dibacakan. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, Zahaba Zaidun ila al-madrasati. Santi. Baik. Sekarang ini dimulai dengan apa? Isim kah, fi'il kah? Zahaba itu iya. isim. Kok ada Fiil. isim? Fiil, fiil, Fiil. Zahaba, fiil. Iya, clue-nya kan, Zahaba. kalau isim itu biasanya ada alif lamnya, ada tanwinnya, ya enggak? Kalau di sini itu fiil. Oke, fiil Isim. apa tepatnya? Ini fiil madi. Ahsanti, fiil madi. Dhahaba. Baik, kalau ada fiil, ada apa, Mbak? Kalau ada Fa'il. fiil, ada ini Fa'il. Fa'il. Iya, fiil ahsanti. Fi'il Oke, fa'il. fa'il fiil, fa'il, maf'ul. fiil, fa'il. Iya. Ini ya, apa namanya? Kita sering 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 bilang ya, sering diucapkan ya. Fiil, fa'il. Ada fiil, ada fa'il. Ya, ada mubtada, ada khobar, kayak gitu. Ya. Ya. Soalnya ini apa dasar banget ya untuk fiil, fa'il, mubtada dan khobar. Ya. Oke, ada fiil, ada fa'il. Fa'ilnya mana ini? Fa'ilnya ini eh Zai, Zaidun. Zaidun. Iya, fa'il itu yang pelakunya. Kalau ada fiilnya, pekerjaannya pergi, dhahaba itu pergi. Siapa nih yang pergi? Ya enggak? Nah, fa'ilnya itu Zaid. Oke. Waktu itu kaidahnya, fa'il selalu, kaidahnya apa? Fa'il selalu Marfu. Ahsantu, Marfu ya, fa'il selalu marfu. Ya, marfu ini dengan dhamma. Oke ya? dengan dom. Ya, Ya. ila dhahaba Zaidun. Zaid tuh pergi loh, telah pergi loh. Nah, untuk keterangan selanjutnya biar lebih jelasnya pergi kemana nih? Ada kata ila yang berupa apa nih? Ila apakah isim kah? Apakah fiil kah? Atau huruf kah? Huruf. Ahsanti, tepatnya huruf apa namanya? Huruf jar. Ahsanti, huruf jar. Kalau kita tadi sudah menyinggung huruf huruf jar di sini, huruf selalu apa kaidahnya tadi? Kalau Mabni. huruf Ya, itu huruf mabni. lalu mabni la mahalla lahu minal i'rab. Ya, diucapkan juga ya, la mahalla lahu minal i'rab. Oke, huruf mabni. Mabninya dengan apa nih kalau ila yang tadi sudah kita singgung? Ila Kalau mabni dengan ila dia dengan Sukun. sukun. mabni dengan sukun. Ahsantum, kayak gitu. Nah, setelah huruf jar itu selalu isim. Kaidahnya, setelah huruf jar, kata setelah huruf jar selalu apa, akhwat? Isim Lalu isim. majrur. Isim. Isim. Oke, makanya dibilang isim majrur. Majrur. Ya,
Karena isim setelah huruf jar itu memajrurkan isim setelahnya. Paham? Makanya dibilang apa? Isim majrur. Majul. Maka i'rabnya al-madrasah gimana? Isim majrur dengan ila, ya. Kasih. Isim Iya. majrur dengan ila dan tanda jarnya kasroh. Oke. Atau mau singkatnya gampang aja. Isim majrur dengan kasroh. Udah. Karena ada huruf jar ila. Gitu aja. Ya. Bisa difahami ya? Ya. Udah ya? Sama. Baik. Kemudian Zaidun. Terima kasih Mbak Fitra. Sekarang Mbak Naila. Yuk, dibaca nomor 2. Zaidun tolibun minal madinati. Ahsanti, Minal tolibunnya tolong dibaca agak panjang. Tolibun. ya. Zaidun tolibun minal madinati. Ahsanti. Ah, oke. Ini jumlah apa ya Mbak Naila? Isim. Jumlah apa? Isim. Ismiyah. Ismiyah. Salah. Ismiyah, yes. Iya. Oke. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ismiyah. Baik. Jumlah ismiyah karena dimulai dengan Ya, Isim. yaitu isim. apa? Zaidun. Zaidun sebagai posisinya sebagai Mubtada. ahsanti, ahsanti, mubtada. Kalau ada mubtada, ada apanya? Khobar. Marfu. Khobarnya mana? Tolibun. Tolibun, panjang. Tolibun. Baik, kaidahnya. Mubtada dan khobar selalu Marfu. marfu. Kaidahnya mubtada dan khobar selalu marfu. Ahsan. Nah, Zaidun tolibun. Sebenarnya sudah jumlah sempurna nih, kalimat yang sempurna. Zaid itu seorang siswa. Oke, murid, seorang murid. Oke, sempurna. Tapi pengen ngasih tahu lagi, memperjelas lagi. Murid dari mana nih? Oke, dari Indonesia kah? Dari Kuwait kah? Dari manakah? Ternyata dia bilangnya Zaidun tolibun minal Madinati. Nah, Lihat nih, ada min di sini. Huruf apa ini? huruf jar. Huruf Huruf jar. jar ya. Min di sini tadi kaidahnya huruf selalu. Huruf jar mabni. Oke, Selalu berarti di sini mabni. huruf jar mabni. Nah, min tadi sudah kita singgung nih. Min sudah kita singgung mabni dengan apa? Dengan sukun. Dengan sukun. Tetapi ini kenapa fathah ya Mbak Naila? Minal Madinati. Karena pertemuan dua sukun. Iya, karena ada pertemuan dua sukun. Sukun. Jadi kita bilangnya gimana? Min huruf jar mabni dengan sukun apa? La mahallahu minal i'rab. Dengan sukun muqaddarah Muqaddarah. la mahal lahu minal i'rab. Ahsan. Ya. Dikasih muqaddarah. Ya, biar jelas karena ini ada fathahnya, biar nggak bingung kita, ya. Ya nggak? Ya. Sekarang setelah min al-Madinati namanya apa ya? Isim majrur. Isim majrur dengan apa? Isim majrurnya dengan kas Dengan Udah kasroh. gitu aja. Isim majrur dengan kasroh. Gampang ya, insya Allah ya. Insyaallah. Baik. Siapa Mbak Eli Herlina? Bisa difahami? Insyaallah Baik. bisa. Mbak Nur Hidayah bisa difahami? Insyaallah sudah. Ya, Mbak Fitriyanti bisa difahami, Mbak Fitri? Insyaallah. Baik. Sekarang masuk ke contoh yang ketiga. Mbak Fitri yuk, lama nggak ini? Mbak Fitriyanti. Coba dibaca. Istana Ish, idun ish, ishtaro. is istara idun jarota fil fi ya bani Kalau wa ya, wal ya ba'i'u. wal ba'i'u zahidun. Oke, kalau mau fi al-yabani ya, fi kalau mau berhenti fi Ya, al-yabani ya al dikasih al kalau kita mau ini berhenti. Tapi kalau mau diteruskin fil yabani, oke, oh, fil ya. yabani seperti itu. Oke ya, baik. Sekarang Mbak Fitri, Ishtaro Ya, Zaidun as-sayyarata fil yaban. Ini jumlah apa nih? Ismiyah atau fi'liyah nih? Mbak Ismiyah, Mbak. Kenapa kok jumlah ismiyah ya? Fi'il. Fi'il, Mbak. Istara. Iya, jumlah fi'liyah.
Iya, dimulai dengan fiil berarti jumlah fi'li. Oh, oh, jawab li. Iya, iya. Baik. Fitri lucu Fiil. banget. Tepatnya fiil apa nih? Ishtaro. Ini fi'il amar. Kok fiil am? Sampai salah dia tadi. Oke. Zaid membeli, lihat deh. Artinya aja sudah bukan fiil amar. Amar tuh perintah. Salah, Mbak. Zaid Salah. membeli mobil di Jepang. Kalau fiil amar tuh perintah. Ya, Iya, fiil Mbak. perintah Sukun. seharusnya apa kalau fiil perintah itu? Belilah Sukun. mobilnya Zaid kayak gitu. Ya enggak? Iya, Ya, iya, Mbak. sekarang udah fiil amr sudah keluar nih, sudah buka nih. Sekarang kita pembahasannya isyara Mudore. ini fiil madi atau fiil mudhari ya. Istar. Mudore. Il. Mudore. Ya, ada yang siapa yang bilang fiil mudhari? Angkat tangan. Oke, siapa yang bilang fiil madi? Angkat tangan juga. Madi, bukan madi. Yang bilang fiil madi siapa? Mohon maaf. Itu Kayaknya siapa yang madi. bilang? Oh, Mbak Elik. Oke, kenapa fiil madi ya? Karena fatah, bukan? Iya, fathah. Iya, cluenya itu. Iya, karena fatah Istaro, kan? dhahaba, kayak gitu. Iya, Ya, sukunnya iya. ilangin aja, anggap nggak ada. Istaro, Iya, karena iya. fi'il mudhari itu biasanya depannya ada salah satu dari huruf apa waktu itu? Maaf. Iya, itu apa? Iya, Anita. anita. Anita, Ya enggak? Anita. Ini ada alifnya juga nih, tetapi ini ish. Iya. Kita bilangnya ish, bukan ash. Nah, fi'il mudhari'nya Oh, gimana? Ishtaro, yashtari, yashtari, sorry. ishtaro, PR ya, PR. Kan? Oke. Baik, kasih PR-nya ya, istaro di sini fi'il madhi. Ya, kita bilang fi'il madhi. Fi'il Taruh. madhi ishtaro. Oke, baik. Fi'il mudhoreknya, fi'il mudhoreknya yash, yash Yes. tari, yash Yes, tari. sorry. Baik. PR-nya istaro ini dijadikan dari yang wahumahum ya istaro istaro nah Oh, istaru film mati. kayak gitu ya istarots ya seperti itu. Coba diutak-utak dulu nanti dikirim ke saya yang fi'il mudhari juga seperti itu yashtari yashtariyani yashtaruna diutak-utak coba dicari-cari dulu ya di googling di searching oke terus dikerjakan dari huwa sampai apa sampai nahnu Ah, ya karena ini sering dipakai yashtari ishtara tuh sering dipakai dalam apa namanya percakapan oke ya karena artinya memang membeli bisa difahami ya Insya Allah bisa difahami ya oke Mbak ya. Fitri lanjut Iya, ishtaro Mbak. fiil madi oke kalau ada fiil ada apanya Mbak Fitri Oh, Mbak, ada fa'il. ada failnya mana ya Zaidun. Zaidun ahsan. Ahsanti. Sekarang kaidahnya. Zaidun fa'il selalu Marfu. selalu apa? Marfu. Marfu, Mbak. Kaidahnya enggak sebelum marfu'nya. Oh iya iya betul betul betul. Maaf. Saya malah saya malah ini sendiri. Udah takut itu, Mbak. Kok kalau sama Mbak Fitri kayak gini ya? Baik. Zaidun Itu salah. fa'il selalu marfu'. Baik. Sekarang as-sayyarata. Apa posisinya? As-sayyarata itu, Mbak. Posisinya sebagai Itu Maf'ul. 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 maf'ul bihi. Oke, Maf'ul maf'ul bihi selalu mansuf. mansub. Masuk. Mansubnya ini dengan fathah. Oke. Kemudian Ya. fi kira-kira apa ini? Fi Huruf jar. huruf jar. Huruf jar tadi selalu apa? Mabni. Mabni dengan Dengan sukun. sukun. Oke, ini kira-kira fi uhadiyah atau thunaiyah atau thulathiyah atau rubaiyah atau khumasiyah tadi yang kita bahas? Berarti itu dua, Mbak ya. Fi. Ya. Berarti itu sunaiyah. Ya, oke. Baik. Fi al-yaban. Al-yaban berarti dinamakan apa? Itu ini, Mbak ya. Khobar, Mbak ya. Bukan. Hmm, khobar. Habis huruf jar apa? Oh, Isim Mustahil. wajib. Habis huruf jar itu khobar mustahil. Sampai kiamat mustahil. Aliyatan. Baik, yuk. Apa setelah huruf Dua. jar? Ya. Isim. Isim Majrur. maj. oh, Majrur. Majrur.
Oke ya, setelah huruf jar dinamakan isim majrur dengan kasroh al yaba ni ni. Bisa difahami ya? Ya, Mbak. Oke ya, wal ba'i'u zaidun udah nggak usah di ini dulu. Ya, Oke. Mbak. Ya. Ya, Oke, terima siap. kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Baik. Nah, Kemudian ini mungkin sampai sini dulu, oke ya. Baik, PR-nya tolong dikerjakan. PR-nya tadi, kemudian dihafal pelan-pelan huruf jarnya sama artinya juga. Baik. Ini ada lagi contoh apa lagi nih? Sini aku masukkan. Oke. Nah, PR selanjutnya dari Busur Al-Qalam nih. Halaman 30 berapa ini? 34 ya. Satu sampai ini untuk lebih menguatkan contoh. Nah, ini berikut contoh untuk semua huruf jar. Baik, 1 sampai 9 di sini. Tolong dibilang ini jumlah apa, kemudian didetailkan ini. Kalau jumlah ismiyah, mana mubtada'nya, mana khobarnya. Oke. Kemudian ada huruf jarnya mana, habis huruf jar isim majrurnya apa dengan apa. Yang seperti kayak kita tadi ya. Ya, kalau jumlah fi'liyah, mana fi'ilnya, mana fa'ilnya. Kalau ada maf'ul bihinya disebutkan maf'ul bihinya. Kalau ada huruf jarnya dibilang huruf jarnya mabni dengan apa. Ya, setelah huruf jar isim majrur dengan apa. Baik. 1 sampai 10 mohon dikerjakan dan dikirim ke 1 sampai 9 maaf di sini. Dan dikirim ke saya plus hafalannya istaro tadi ditulis dulu baru dikirim dulu benar atau salahnya. Setelah itu dihafal. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan kasiron. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. eh saya akhiri dari sini. Wassalamualaikum. Sebentar, tutup di sini dulu. Sharing. Waalaikumsalam. Mana sih? Waalaikumsalam. Hari ini ada 14 menit. Waalaikumsalam. Akhirul kalam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.